Kali ini saya akan menjelaskan mengenai media tematik kelas 4, kompetensi dasar. Jadi, kompetensi dasar ini terdiri dari 3 mata pelajaran. Yang pertama IPA, IPS, dan PKN. Dari IPA tersendiri yaitu 3.5 memahami sifat-sifat bunyi melalui pengamatan dan karakternya dengan indera pendengaran. Kemudian 4.4 menyajikan hasil percobaan atau hasil observasi tentang bunyi. Dan IPS 3.5 memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan, alam, sosial, budaya, dan ekonomi. 4.5-nya menceritakan manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan. Dan kemudian pada mata pelajaran PKN yaitu 3.1 memahami makna dan keterkaitan simbol-simbol sila dalam Pancasila. Dan 4.1-nya mengamati dan menceritakan perilaku di sekitar rumah dan sekolah dari sudut pandang kelima simbol Pancasila, satu kesatuan yang utuh. Dan indikator yang terdiri dari yang pertama yaitu menjelaskan sumber bunyi dalam bentuk tulisan, kemudian menceritakan pengalamannya menjaga keharmonisan hubungan dengan teman sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila, dan yang terakhir yaitu menceritakan pengalaman mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari. Tujuan: siswa dapat menjelaskan sumber bunyi dalam bentuk tulisan dengan baik dan benar. Kemudian siswa dapat menceritakan pengalamannya menjaga keharmonisan hubungan dengan teman sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir yaitu siswa dapat menceritakan dan mengamalkan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Jadi pada mata pelajaran IPA kita akan membahas mengenai alat musik yang terdiri berdasarkan cara memainnya. Ada 4. Yang pertama alat musik tiup, yaitu dengan cara dimainkan dengan ditiup. Contohnya seperti recorder, seruling, trompet, saksofon, dan pianika. Kemudian alat musik gesek, yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara digesek, seperti contohnya merupakan cello, biola, dan rebab. Kemudian ada lagi alat musik dipetik, yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Contoh gitar, bass, ukulele, sasando, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah alat musik pukul, yaitu alat musik yang memainkannya dengan cara dipukul. Contohnya seperti gendang, rebana, gong, drum, dan lain-lain. Kemudian 4.4 siswa bereksplorasi dengan berbagai sumber bunyi dari benda-benda di sekitar. Hasil eksplorasi ditulis pada tabel di bawah ini. Seperti peluit itu digunakan ditiup, kemudian gitar cara menggunakannya yaitu dengan cara petik, kemudian kendang cara menggunakan dipukul, dan sisir digunakan dengan cara digesek. Kemudian interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan. Perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan. Kemudian melalui kebudayaan tersebut dapat terlihat ciri khas setiap suku. Kita seharusnya mengetahui tentang kebudayaan bangsa yang beragam sehingga dapat menyesuaikan diri terhadap aturan dan cara-cara beradaptasi terhadap lingkungan, dengan tujuan agar keberadaan kita dapat diterima dalam suatu kelompok masyarakat. Kemudian dinamika interaksi manusia dengan lingkungan. Jadi kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan, seperti kita bernapas dari udara yang berasal dari lingkungan sekitar, kemudian kita makan, minum, dan menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan. Dan contoh yang terakhir merupakan lingkungan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Makna di setiap simbol Pancasila pada mata pelajaran PK ini yaitu yang pertama, bintang emas, lambang perisai hitam dengan sebuah bintang emas didalamkan mencerminkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang itu dapat diartikan sebagai sebuah cahaya. Makna tersebut layaknya sebuah Tuhan yang menjadi cahaya bagi setiap manusia. Kemudian rantai, lambang tersebut merupakan menandakan hubungan manusia yang saling membantu satu sama lain. Dan pohon ketiga yaitu pohon beringin. Lambang pohon beringin mencerminkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Sementara akar-akar yang menggelantung merupakan cerminan Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan, namun memiliki latar belakang budaya yang beragam. Dan yang keempat merupakan kepala banteng. Banteng atau lembu liar adalah hewan yang gemar berkumpul. Hal ini menggambarkan seperti manusia dalam mengambil keputusan harus dilakukan secara musyawarah, berkumpul, dan memecahkan masalah suatu persoalan. Dan yang kelima yaitu
padi dan kapas. Pada simbol ini, simbol pangan dan sandang menjadi sebuah kebutuhan pokok masyarakat Indonesia tanpa melihat status ataupun kedudukannya. Hal ini menggambarkan persamaan, tidak ada kesenjangan antara satu dengan yang lain. Contoh dari pengamalan Pancasila, yaitu yang pertama merupakan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya seperti mengembangkan sikap saling menghormati, menjaga kebebasan ibadah sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Kemudian sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti mengembangkan sikap saling cinta sesama manusia. Kemudian sila ketiga persatuan Indonesia, contohnya mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, contohnya seperti lagi menggunakan produk Indonesia. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Dan yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat kita. Contoh pengalamannya yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Dan yang terakhir merupakan evaluasi. Mungkin itu saja. Dan siswa diharapkan untuk mengerjakan soal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.